Sekarang giliran Natalius Pigai. Sebagai hak asasi manusia ketika itu Anda katanya ikut cawe-cawe juga dalam hal ini. Ya, pertama dan terutama saya menyampaikan terima kasih kepada Bang Karni. Setelah istirahat 8 bulan, saya dipanggil lagi di tempat ini. Karena menyangkut dengan Komisi Hak Asasi Manusia yang ketika itu Anda yang ikut memberikan rekomendasi atau apalah. Ya, betul. Yang kedua terima kasih, ini baju yang bagus ini. Baju foto Karni Ilyas ALC. Kok? Mari kita tepuk tangan nih. Jadi Anda nggak pakai baju capres ya? Enggak. Pakainya... Biasanya ALC itu ada di hati saya, tapi ketika saya masuk ada bajunya biar sekalian lengkap begitu. Jadi, terima kasih, sangat menarik pembahasan tadi atau ulasan dari narasumber-narasumber yang hebat sebelumnya, termasuk dari Pak Kapolri, terakhir ada Pak Mardani, Mahendra Data, ya. Pertanyaan saya begini, Bang Karni, kapan sampai kapan anak warga negara pemilik negeri yang jumlahnya mayoritas, hampir mayoritas nyaris sempurna, mereka akan tenang, terutama umat muslim? Sampai kapan, Pak? Hari ini bulan Januari 2019 ini ada 2 peristiwa besar terkait dengan hukum, yaitu pembebasan bersyarat Ustadz Abu Bakar Basir dan Robert Tantular, seorang koruptor terbesar, mantan direktur utama Bank Senturi. Kenapa kita tidak pernah meributkan, berbicara tentang Robert Tantular? Kita berbicara lebih banyak, berdialog lebih banyak tentang Ustadz Abu Bakar Basir. Padahal proses hukumnya sama, koruptor. Kita kan membangun Indonesia dengan good government. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kan begitu pentingnya, sangat krusial, artifisial bagi bangsa ini persoalan korupsi. Korupsi menyebabkan seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa negara rusak. Orang miskin, orang menderita, nganggur, makan minum aja susah. Tapi begitu seorang penjahat, koruptor besar, ya, mendapat pembebasan bersyarat, sunyi sepi. Ustadz Abu Bakar Basir, seorang tokoh muslim terlepas dari apapun tindakan dan perbuatannya, tokoh panutan jutaan pengikut bangsa ini, itu fakta. Saya meskipun agama yang berbeda, saya harus menyampaikan fakta bahwa beliau adalah tokoh utama muslim Indonesia. Kita ributkan. Yang tadi saudara saya sampaikan, orang yang sangat menderita adalah Ustadz Abu Bakar Basir. Karena setiap detik demi detik hampir nyaris sempurna
1,5 minggu ini berbicara tentang dia. Dia tidak pernah berbicara tentang kita. Tapi Robert Tantular hidup bebas. Pertanyaannya, kenapa Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan tentang Ustadz Abu Bakar Basir, tidak menyampaikan pernyataan juga tentang Robert Tantular sebagai asas keadilan di hadapan hukum? Seorang pemimpin adalah pelaksana hukum, bukan penegak ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa pemimpin pelaksana hukum itu betul, jangan salah. Ya penegak hukum ya aparat, kejaksaan, kepolisian, dan lain sebagainya. Pelaksana ya hukum itu pelaksanaan pemerintahan politik dan lain sebagainya. Bernegara itu bersumber dari kekuasaannya adalah kekuasaan bersumber dari hukum. Karena itulah presiden adalah pelaksana hukum. Harus imbang dong. Karena Robert Tantular, Ustadz Abu Bakar Basir adalah warga negara Indonesia yang menghadapi proses hukum. Equal. Itu yang pertama ya. Kemudian kembali ke cerita masa lampau waktu saya di Komnas HAM. Saya mendapat laporan dari staf saya bahwa ada cerita di dalam lapas Nusa Kambangan, Ustadz Abu Bakar Basir tidak mendapat keadilan dan hak-haknya sebagai warga. Pak Natalis, institusi kita ini institusi kemanusiaan. Kita harus turun membantu Ustadz Abu Bakar Basir. Saya tanya, kenapa? Konkretnya apa? Dia tidak boleh menjadi imam. Hanya bisa menghadiri sholat Jumatan, tapi ruang yang terpisah di penjara Nusa Kambangan. Karena dia dicap label teroris, meskipun secara hukum tidak pernah terbukti dia melakukan tindakan teroris. Saya sampaikan sama staf saya dan teman saya namanya Siane Indriani bahwa tidak ada Islam yang teroris. Tidak ada Islam yang intoleran. Tidak ada Islam yang radikal. Yang ada adalah cara pandang pemimpin negara yang radikal dan teroris. Karena itu kita turun menyelamatkan orang ini. Saya turunkan tim saya, ada 5 orang. Ya laporannya hampir persis seperti yang gosip tadi itu. Maka kita merekomendasikan kepada Presiden atas nama kemanusiaan, kami meminta Ustadz Abu Bakar Basir dibebaskan. Surat kita sudah tunjukkan kepada Presiden. Ada Pak Mahendra Data juga tahu, Ahmad Milan juga tahu. Jadi kami tidak bekerja diam-diam. Kami melibatkan juga pengacara Ustadz Abu Bakar Basir. Betul tidak Pak? Betul kan? Iya betul. Ya. Biar supaya dengar seluruh Republik ini bahwa kami sudah memikirkan jauh sebelum negara ini memikirkan. Pemimpin ini memikirkan. Kemudian kami tidak mendapatkan respons dari pemerintah, pihak-pihak yang berwenang, terutama Presiden. Ucuk-ucuk bulan Januari muncul pernyataan Presiden itu bahwa kita akan memberikan pembebasan bersyarat kepada Ustadz Abu Bakar Basir. Heboh Republik ini. Sangat membingungkan. Karena apa? Kok kenapa dulu kami berikan rekomendasi, pemerintah diam? Kenapa tidak proses dari dulu? Begitu tanggal 13 Desember 2018, harusnya merupakan kewenangan Ustadz Abu Bakar Basir untuk
mendapatkan pembebasan bersyarat. Jadi tidak perlu dipublish sedemikian rupa, heboh. Lalu pertanyaan kemudian adalah, ya Ustadz Abu Bakar Basir itu kan seorang Islam. Meskipun Pak Kapolri mengatakan tidak menganut doktrin takfiri, tetapi meyakini takfiri. Ingat tuh, tidak menganut tetapi meyakini doktrin takfiri. Dan togut. Kan sangat tidak mungkin dong seorang yang penganut takfiri dengan togut bisa menandatangani persyaratan-persyaratan pembebasan bersyarat. Kan nggak mungkin. Logikanya kan nggak mungkin. Tidak masuk di akal. Harusnya pemerintah menyadari dong bahwa tidak mungkin ketika kita sodorkan tanda tangan kesetiaan kepada NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar, beliau menandatangani. Sangat tidak mungkin. Tadi juga pernyataan beliau kan mengatakan saya penganut togut kok. Sudah tahu. Berarti ini ada yang salah di sini. Saya mau ingin sampaikan ada yang salah. Salahnya apa? Terkait dengan pembebasan Ustadz Abu Bakar Basir ini, kurang lebih ada 7 orang atau 7 oknum ya, 7 pihak yang memberikan komentar, terutama di pihak pemerintah, pihak Joko Widodo. Yang pertama itu adalah antara Yusril dengan Profesor Mahfud MD. Perdebatan tentang status hukum. Soal substansi perdebatan kita nggak nyampe. Karena memang mereka punya. Tetapi kenapa 2 orang ini berdebat? Kan 2 orang dekat Joko Widodo, presiden. Kok bisa berdebat sih di publik? Kan membingungkan kita. Ya, Pak Mahfud ya kritik Yusril menangkis. Membingungkan bangsa dan negara ini. Yang kedua dari TKN. Kemarin saya bersama Nasution dari PKB ya. Di TV One, apa kabar Indonesia Pagi. Beliau menyampaikan, ya kami dilibatin dong, jangan Yusril bergerak sendirian. TKN lo dilibatin, jangan bergerak sendirian. Saya berpikir dalam hati, ini dilibatin yang dimaksud apa? Mau ambil peran publik atau mau ambil sesuatu? Kan begitu logika kita. Karena kan pengacara yang berbicara, jadi kita berpikirnya ada 2. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Kalau tidak menandatangani persyaratan, maka tidak bisa dibebaskan secara bersyarat. Lalu yang berikut adalah Australia dengan dunia internasional. Ikut nimbrung cawe-cawe bahwa membebaskan Ustadz Abu Bakar Basir ya sangat menyinggung perasaan kami. Ya, itu. Lalu yang berikut adalah ada tindakan pernyataan yang berorientasi pada subordinasi terhadap pemimpin, yaitu oleh Wiranto, Menko Polhukam. Kalau ada 7 atau lebih kelompok di institusi pemerintah berkomentar berbeda, berarti ada yang salah dalam kepemimpinan presiden. Ada yang salah. Presiden tidak mampu menggerakkan institusi-institusi negara yang berwenang untuk melaksanakan tugas. Oleh karena itu kompetensi dan kapasitas pemahaman esensi bernegara oleh pemimpin tertinggi sangat penting supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi supaya biar lebih rileks. Saya kira itu udah lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup. Yang saya bingung satu aja. Kenapa
Kapitra Ampera itu tidak menginterupsi, apa dia takut sama Ya. berbicara? Jadi gini, saya dulu itu kan, saya Katolik. Katolik saya. Taat, Pak. Ya, Saya ketua tim penyelidikan terkait dengan persoalan Habib Rizik, ulama, umat Islam, aktivis. Kapitra Ampera itu yang menghadap saya dulu. Jadi dia tidak berani itu, karena kalau dia bantah saya akan bisa bongkar berapa kali dia menghadap saya dan berapa Jadi kali tidak saya ingin menghadap. jelaskan sedikit. Tadi Pige sama saya sudah bisik-bisik di dekat kopi itu. Kita carikan jalan keluarnya. Artinya begini, saya ingin menanggapi jalan keluarnya. Kalau tadi kita melihat bahwa Ustadz Abu Bakar Basir tidak akan mau menandatangani apapun bentuknya. Sementara dari pemerintah masih ingin punya etikat baik untuk membebaskan supaya tidak melanggar hukum. Supaya presiden tidak melanggar hukum dan institusi pemerintah tidak melanggar hukum, jalan satu-satunya harus diperbanyak remisi. Betul. Kalau remisi diperbanyak, dia bebas dengan sendirinya. Tidak ada lagi menandatangan kecuali surat keluar. Iya. Nah ini kita sudah bahas, makanya saya biarkan Pige bicara dulu. Supaya apa? Supaya maksudnya ini bagaimana mencarikan jalan keluar supaya dapat diterima oleh semua pihak. Itu sebenarnya. Oleh karena itulah Pak, sebenarnya Kapitra Ampera inilah harusnya menjadi penasihat Presiden Jokowi. Jadi bukan yang lain. Kenapa? Karena yang pertama yang tadi saya bilang takfiri dan togut tidak mungkin pembebasan bersyarat itu clear. Lalu yang kedua, gerasi juga tidak mungkin. Amnesti juga susah Pak. Jadi perbanyak remisi karena sekarang Ustadz Abu Bakar Basir itu baru 36 bulan Pak. Sementara yang koruptor tadi itu 74 bulan kan. Kenapa tidak perbanyak remisi supaya biar secara soft landing gitu loh, aman posisi. Saya kira itu Pak. Jadi cocok ya.